Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Zakiatun Nikmah, NIM 2019-12201 dari kelas metodologi penelitian 6D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh intellectual capital, earning per share, leverage, dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan pada food and beverage Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Latar belakang. Dalam dunia bisnis masa kini sangat berkembang, maju, dan persaingannya makin ketat, sehingga perekonomian yang ada di Indonesia untuk lebih rajin dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Hal ini dikarenakan buat mengimbangi persaingan secara dunia yang terjadi ketika ini. Pada subsektor industri food and beverage yang berkembang dengan pesat sekarang ini, perusahaan food and beverage sangat berkembang, bisa dicermati berdasarkan total perusahaan yang masih ada di Bursa Efek Indonesia. Melambungnya berkembangnya jumlah rakyat Indonesia, keperluan terhadap food and beverage ini terus bertambah karena merupakan salah satu kebutuhan utama pokok manusia. Kondisi yang demikian mengharuskan perusahaan buat berusaha supaya menaruh penemuan baru terhadap produknya, sebagai akibatnya warga tergoda untuk membelinya. Perusahaan juga wajib yang menaikkan kinerja perusahaan pada hal pengelolaan perusahaan dan mengambil keputusan sebagai akibatnya bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut menurut Mawai dan Tulung tahun 2019. Perusahaan food and beverage adalah salah satu sektor yang sebagai harapan pembawa kemajuan perusahaan manufaktur dan perekonomian pada Indonesia. Menurut Welly et al. 2019. Tantangan yang dihadapi industri food and beverage mulai berdasarkan nilai tukar rupiah yang melemah berdampak dalam meningkatnya harga utama produksinya. Food and beverage bisa bertahan pada menghadapi perekonomian nasional yang melemah. Food and beverage dijuluki menjadi sumber besar pada industri food and beverage di Asia Tenggara. Tetapi sampai sekarang ini industri food and beverage masih mempunyai hambatan pada memperoleh bahan baku. Lantaran terbatasnya bahan baku lokal, sebagai akibatnya masih sangat tergantung dalam pasokan bahan baku impor. Hal ini menyebabkan akan berkurangnya keuntungan yang diperoleh industri food and beverage lantaran membayar pajak impor. Pembagian dividen pada pemegang sekuritas juga akan mengalami penurunan harga di suatu perusahaan. Dampak yang akan diterima bila ini terus berlanjut bakal berkurangnya investor, sebagai akibatnya harga saham akan jadi lemah. Paparan fenomena tadi bisa dicermati pergerakan harga saham dalam industri food and beverage mengalami perubahan dalam setiap tahunnya. Masalah ini dipengaruhi oleh beberapa aspek yang terdapat pada nilai perusahaan, yaitu intellectual capital, earning per share, leverage, dan debt to equity ratio. Lantaran meningkatkan nilai perusahaan, maka semakin baik juga kinerja karyawan yang bisa menaikkan harga saham dan memenuhi kewajiban-kewajiban pada perusahaan tadi. Bisnis dalam perusahaan food and beverage lebih terpacu buat memperoleh cita-cita sebuah perusahaan pada mempertinggi nilai perusahaan. Semakin meningkatnya harga saham, perusahaan akan memicu para investor yakni untuk menginvestasikan dananya dan membuat harga saham pada industri food and beverage pula ikut menaikkan keberhasilan. Pengusaha perusahaan makanan dan minuman berkeinginan untuk mewujudkan keinginan perusahaan meningkatkan nilai pemegang saham. Naiknya harga saham di perusahaan akan mendorong investor untuk menginvestasikan uangnya, dan harga saham di industri food and beverage juga akan lebih sejahtera. Landasan teori. Yang pertama ada intellectual capital, yaitu landasan bagi perusahaan untuk bertumbuh dan mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua ada earning per share, yaitu keuntungan perusahaan yang bisa dibagikan kepada para pemegang saham yang diperoleh dari tiap lembar sahamnya dengan memperhatikan kerja yang baik. Yang ketiga ada leverage, kebijakan pemodalan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Yang keempat ada debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Yang terakhir ada nilai perusahaan, yaitu kinerja perusahaan yang dicerminkan dari harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja dari perusahaan tersebut. Penelitian terdahulu. Dalam hasil penelitian terdahulu, menurut Ahmad Rifai, Roni Malaya Mardani, Eti Saraswati, yang berjudul
pengaruh earning per share, debt to equity ratio, dan current ratio terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada perusahaan manufaktur food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Hasil penelitiannya yaitu earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan yaitu Y, debt to equity ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Penelitian yang kedua, dalam hasil penelitian terdahulu yang dikarang oleh Haryani Chandra dan Humphrey Jazadikirta yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital, Profitabilitas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya yaitu intelektual kapital berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Perumusan hipotesis. Yang pertama H1. Intelektual kapital tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H2. Earning per share tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H3. Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. H4. Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H5. Intelektual kapital, earning per share, leverage, dan debt to equity ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan berpengaruh negatif, berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, di mana data tersebut data yang sudah tersedia di Bursa Efek Indonesia yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan food and beverage tahun 2016 sampai 2020. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang bisa berupa orang, benda, atau suatu hal yang ada di dalamnya yang bisa diperoleh atau bisa memberikan informasi data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Sampel adalah bagian keseluruhan jumlah data karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasinya terlalu besar, maka tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi tersebut. Maka peneliti bisa menggunakan sampel yang digunakan oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan penentuan sampel dari populasi berdasarkan pemikiran tertentu, baik pertimbangan ahli atau pertimbangan ilmiah. Analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik. Untuk mengetahui pengaruh intelektual kapital, earning per share, leverage, dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Analisis ini menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum melakukan analisis tersebut, peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kelakuan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.